Untuk pertemuan ke-7 ini, kalau tadi kan pembiayaan konsultan perencana, sekarang pembiayaan konsultan pengawas. Oke, konsultan pengawas. Apa itu konsultan pengawas? Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, bahwa dia itu perusahaan, bisa lingkupnya perorangan, ataupun badan usaha perusahaan gitu, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultasi dalam bidang jasa konstruksi. Nah, ini menurut dari surat edaran Menteri PUPR tahun 2019. Gitu. Jadi perusahaan ataupun badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultasi dalam bidang jasa konstruksi. Maksudnya memenuhi persyaratan seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kan terkadang seharusnya konsultan pengawas itu memang yang sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu. Jadi harus bisa membedakan. Kayak misalnya terkait dengan struktur gitu ya. Berarti memang kita meng-hire konsultan pengawas itu yang memang sesuai dengan ahli struktur tadi. Agar apa? Agar terkait dengan proses nanti pengawasan ataupun supervisi nanti pas di lapangan, supervisor pas di lapangan itu, dia bisa mengetahui ataupun bisa memahami terkait dengan apa yang diawasi gitu, sesuai dengan keilmuan ataupun sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu. Jadi diharapkan tugasnya itu ya sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi biar nanti itu hasilnya pun juga baik gitu. Nah, kalau konsultan pengawas ini kan berarti letaknya ataupun posisinya kan dia berarti ketika tadi kan konsultan perencana udah gitu ya. Nah, sekarang ke konsultan pengawas ini berarti kan dia yang mengawasi si pelaksana ataupun kontraktor di lapangan pada saat proses pekerjaan konstruksi. Selama proses pekerjaan konstruksi itu, konsultan pengawas itu harus ada di situ, ataupun harus menjadi pengawas. Yang artinya berarti dia condongnya ataupun dia itu memberikan laporan, entah itu laporan harian, mingguan, ataupun bulanan kepada si owner. Apa yang terjadi di lapangan itu dia harus komunikasikan dengan si owner selaku pemilik proyek. Gitu. Karena kan bisa saja si owner itu ya jarang ke proyek ataupun mungkin tidak pernah ke proyek sama sekali, yang artinya berarti dia sudah mempercayakan si konsultan pengawas untuk mengawasi keseluruhan yang ada di lapangan, berjalannya di lapangan itu dia mungkin sudah memberikan ibaratnya mandat lah ya ataupun amanah bahwa ini saya percayakan ke kamu semua terkait dengan proses pelaksanaan di lapangan. Yang artinya berarti ketika misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan spesifikasi antara lapangan dengan speknya, itu bisa ataupun kita selaku konsultan pengawas bisa dengan tegas untuk menolak ataupun minta ganti ataupun minta konfirmasi kepada mereka ini kenapa tidak sesuai dengan yang ada di spek gitu kan. Misalnya contoh terkait dengan diameter tulangan gitu ya untuk pekerjaan kolom gitu misal. Misal di spek itu dimensinya adalah sekian. Nah, tapi di lapangan itu tidak sesuai dengan itu. Nah, itu kita bisa untuk menanyakan konfirmasi kepada pihak terkait gitu. Ini kenapa tidak sesuai gitu? Atas dasar apa? Gitu. Kok bisa memasang ataupun menggunakan diameter tulangan yang tidak sesuai dengan apa yang ada, apa yang tercantum di dalam spek itu tadi gitu. Nah, kalau semisal memang dari pihak kontraktor tidak bisa untuk memberikan apa ya semacam alibi ya alasan ataupun kenapa seperti itu dan sebagainya, yaitu bisa saja pengawas itu nanti saya mau bongkar ya bongkar gitu. Karena pada waktu saya KP dulu waktu S1 pernah saya itu kan KP di rumah sakit ada kalau kalian tahu itu CIH di Jogja, itu ada rumah sakit CIH. Itu dulu itu pernah terjadi di kamar mandinya, di kamar mandi setiap ruangannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Tidak sesuai terkait dengan ini ketinggian lantainya, ketinggian lantai dari kamar dengan kamar mandi itu tidak sesuai ketinggiannya. Padahal perkaranya sebenarnya cuma sekian senti aja gitu. Cuman bagi pengawas ya itu tidak sesuai dengan yang ada di gambar, ya udah akhirnya
semua kamar mandi yang ada di rumah sakit tersebut, di lantai tersebut yang memang tidak sesuai dibongkar. Padahal itu sudah mau apa ya? Udah mau finishing lah, udah mau finishing pekerjaannya, mau interior lah ibaratnya gitu ya. Secara struktur dia sudah jadi semua, tinggal mau finishing gitu. Nah akhirnya bongkar, ataupun bukan bongkar secara keseluruhan sih, maksudnya terkait dengan ketinggian lantainya itu tadi diperbaiki gitu, agar sampai ketemu ataupun sesuai dengan apa yang ada di gambar. Ya mau nggak mau karena kontraktor juga tidak bisa ada jawaban ataupun dia tidak bisa memberikan pendapat yang sesuai dengan ininya, ya akhirnya ya udah harus mengikuti aturan tersebut. Karena nanti kalau tidak itu akan menjadi masalah juga gitu. Walaupun akhirnya kan otomatis dari segi pekerjaan yang lainnya itu kan akhirnya ke pending gitu ya, karena memperbaiki yang kesalahan ini terlebih dahulu gitu. Itu saya pernah melihat langsung seperti itu. Saya tanya ke pihak ini ya, kenapa kok di ini lagi Pak? Oh iya kemarin bla 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 gitu. Oh, saya cek di gambarnya pun oh iya ternyata nggak sama, nggak sesuai gitu. Nah itu harus seperti itu gitu. Artinya kalau misalnya kalian tuh nanti suatu waktu gitu ya menjadi seorang konsultan pengawas, itu kalian tuh kalian tuh harus tegas gitu. Cuma ada jawaban iya dan tidak gitu. Jangan ada jawaban ragu-ragu ataupun abu-abu, itu jangan gitu. Karena kalian itu pekerjaannya itu memang harus terkait dengan hal tersebut, harus ketegasan itu dimunculkan di situ, di lapangan gitu. Kalau mau marah langsung gitu. Misalnya dari pihak, kan terkadang kan ada beberapa di di lapangan itu tuh kadang-kadang kontraktor tuh yang ngeyel juga gitu. Dia merasa benar, ataupun mungkin ada beberapa yang nakal dalam artian tanda kutip mengurangi apa, dari segi dimensi, ukuran, ataupun dari segi jumlah, ataupun dari segi hal-hal lainnya lah ya. Sekiranya mungkin dia mau mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri gitu ya, tapi tanpa memperhatikan keselamatan yang lain gitu. Itu kan kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Atau mungkin dia ada kerugian di bagian kontraktor untuk memperbaikinya, atau untuk misalnya bongkar ya untuk membongkar sampai menggunakan sesuai dengan yang ada di spek itu tadi. Masalah itu rugi dan sebagainya itu tanggung jawab dari kontraktor itu. Ya salah sendiri dia mereka melakukan seperti itu, bukan itu ya berarti resikonya mereka gitu. Dan itu harus tegas kalian di bawahnya harus ada, harus enggak ya enggak gitu, marah ya marah. Karena biasanya emang rata-rata yang dari kontraktor itu ya cukup ini ya cukup berani dalam mengatakan tidak ya tidak gitu. Nah itu harapannya adalah seperti itu. Jadi tidak ada rasa pilih kasih ataupun ikasian, dia udah ini udah mau jadi masa dibongkar lagi sih ini lagi, jangan kayak gitu. Karena kalau misal pahit-pahitnya nih, misal hal tersebut tetap yaudahlah gitu kan, sebagai konsultan pengawas yaudahlah nggak apa-apa biarin aja gitu. Tapi misal nanti di sekian lama gitu ya, sekian waktu gitu tiba-tiba terjadi sesuatu itu berkaitan dengan keamanan, ataupun dari misal ada suatu gempa ataupun ada apalah yang sekiranya itu nanti menyebabkan suatu bangunan itu runtuh, ataupun nggak usah ada gempa deh, misalnya tiba-tiba nanti bangunan runtuh dan sebagainya, itu tuh nanti kan yang kena juga pengawas juga kena, karena yang bertanda tangan. Karena kan nanti setiap dokumen apa itu kan konsultan pengawas juga ada tanda tangan. Setiap ada tanda tangan, setiap ada bisa terjadi sesuatu nih terkait dengan kegagalan bangunan, ataupun terkait dengan ada permasalahan apa, nanti ketika dicek gitu ya, diaudit gitu ya, ternyata ini salah nih gitu. Oh ini ternyata pantas aja nih runtuh misalnya, atau pantas aja nih atapnya ataupun plafonnya jebol gitu kan, padahal belum masuk masa pemeliharaan dan sebagainya. Itu kan nanti bisa dilihat loh, pantasan aja soalnya ini dia pakai plafon yang jenisnya tidak sesuai dengan apa yang di spek gitu kan, itu kena lagi konsultan pengawasnya. Padahal tadinya mungkin maksudnya baik gitu kan, ingin ya udah terjadi, udah terpasang, udah terbeli materialnya gitu kan. Nah itu malah akhirnya bumerang ke dirinya sendiri gitu, akhirnya dia kena
kontraktor yang tidak kena itu ya salah gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya kalian kalau dalam bekerja di bidang itu ya bersikaplah sesuai, kalian harus bisa mengklasifikasinya itu sesuai dengan tugas kalian itu di situ sebagai apa gitu. Oke, terus kemudian terkait dengan konsultan pengawas ini. Kalau kita ngomongin kapan konsultan pengawas itu ada, ataupun mulainya gimana konsultan pengawas itu tuh muncul ataupun dibutuhkan dan sebagainya. Nah, ini mengikuti kalau kita membaca alur ini, tahapan ini ada beberapa tahap, ada 5 ya. Untuk kalau kita ngomongin why dan when-nya gitu ya. Pertama adalah berkaitan dengan adanya kebutuhan. Kan kalau kita kemarin sudah belajar juga terkait dengan jauh hidup proyek ataupun siklus hidup proyek, itu kan semua proyek konstruksi itu dimulai dari adanya suatu need ataupun kebutuhan akan suatu proyek konstruksi itu. Nah, sama konsultan pengawas itu muncul ya ketika memang ada suatu kebutuhan terkait dengan pekerjaan konstruksi. Misalnya ada mau membangun sebuah infrastruktur ya kayak misalnya GKU gitu, GKU 2 gitu. Adanya kebutuhan ruangan, jumlah ruangan kelas memang kurang, mahasiswa ITERA semakin tahun itu di PMB, penerimaan mahasiswa baru itu jumlahnya naik setiap prodi dari yang tadinya sekian menjadi sekian gitu. Otomatis kan dengan kondisi ITERA yang seperti ini, jumlah gedungnya hanya sekian, tapi COVID juga udah sudah membaik gitu kan, udah nggak ada COVID lagi. Berarti kan semua perpuluhan itu seharusnya itu kan luring gitu ya. Kayak kalian aja membayar UKT itu kan full, tidak ada pengurangan dan sebagainya gitu kan. Tapi perkuliahannya masih daring gitu. Berarti kan harusnya secara fasilitas mungkin ya tidak sepenuhnya kalian rasakan ataupun kalian dapatkan sesuai dengan UKT yang kalian berikan gitu kan. Akhirnya kan muncul ada kekurangan jumlah kelas gitu. Karena memang kemarin pas semester ini mau ngeplotin jadwal di semester ini pun itu kita rebutan gitu. Setiap prodi itu rebutan cepet-cepetan dalam memasukkan jadwal ke sistem ataupun ke orang sarpras, ke orang akademik gitu. Ketika kita terlambat ataupun terlalu lama mengumpulkannya, ya udah kita nggak dapat kelas gitu. Makanya ini di semester ini kita nggak banyak mata kuliah yang nggak dapat kelas ya karena itu tadi terlambat dalam memasukkan jadwal di sistem di akademik, akhirnya beberapa mata kuliah nggak dapat kelas gitu. Akhirnya kan berarti kita tuh minim sekali akan fasilitas ruangan kelas, yang artinya ya berarti kita butuh untuk adanya gedung-gedung baru untuk menunjang perkuliahan kita gitu. Akhirnya butuh ataupun niat untuk membangun GKU 2 gitu misal. Nah, dari ingin membangun GKU 2 ini, nanti kan akan kita breakdown-kan tuh kira-kira pekerjaannya apa saja. Pekerjaannya apa saja, itemnya, terus kemudian kita nanti akan sesuaikan berarti dari item-item ini, dari BBS ini, nanti kita identifikasi terkait dengan kebutuhan konsultan pengawasnya, berarti konsultan pengawas apa saja yang sesuai untuk mengawasi jalannya proyek nantinya ketika mulai tahap proses konstruksi. Nah, setelah sudah diidentifikasi, baru kita akan nanti menentukan siapa konsultan pengawas yang akan memegang ataupun melaksanakan pekerjaan tersebut gitu. Bisa perorangan ataupun per suatu perusahaan ataupun badan usaha gitu. Tapi bisa juga, misal kalau suatu proyek itu anggaran itu sedikit ataupun dia tidak terlalu besar nih dananya gitu. Jadi dia tidak membutuhkan konsultan pengawas atau dia tidak menggunakan jasa konsultan pengawas karena tidak ada dana dan sebagainya gitu. Nah, bisa juga konsultan pengawas ini kita meng-hire dari teknisi PUPR, Kementerian PUPR gitu. Cuman kan kalau teknisi PUPR itu kan secara tupoksinya kan dia ada tupoksi secara utamanya ya, tupoksi utamanya kan dia ada di kantor dengan jobdesk masing-masing gitu. Ketika kita mau memakai jasa konsultan pengawas, ibaratnya biar lebih hemat gitu ya, kita pakai teknisi pengawas
pengawas dari teknisi Kementerian PUPR itu bisa aja, cuman otomatis teknisi dari Kementerian PUPR itu tidak bisa intens ataupun tidak bisa terlalu apa ya, keberadaannya itu tidak bisa terlalu setiap hari ataupun setiap momen-momen tertentu itu ada di lapangan karena ya terkait dengan kesibukan dan sebagainya itu. Syukur-syukur bisa seminggu sekali atau mungkin bahkan bisa sebulan sekali ataupun berapa bulan sekali baru datang, yang artinya berarti nanti pekerjaan yang ada di lapangan tersebut proses pengawasannya kurang baik ataupun kurang terawasi dengan baik. Akhirnya ya mungkin bisa aja itu senang bagi si kontraktornya sih, karena kan tidak terlalu diawasi, berarti kan dia bisa nakal-nakalnya itu nggak kelihatan ataupun nggak terdeteksi lah, karena ya pengawasannya nggak datang ke lapangan gitu. Itu bisa aja pakai tenaga teknisi dari kementerian, cuman ya itu tidak bisa intens karena ya mereka punya tupoksi utama yang di luar itu gitu. Nah, kalau misalnya memiliki dana yang lebih dan memang itu proyek besar dan memang harus ada konsultan pengawas, ya berarti memang kita butuh gitu untuk tersebut. Kemudian setelah itu kita tadi kan sudah ada memilih gitu kan, didapatkan konsultan pengawasnya dari perusahaan A ataupun dari si orang A gitu kan. Nah setelah itu kita melakukan pemilihan penyedia jasa konsultannya. Setelah itu kita melakukan permintaan mobilisasi konsultan pengawasnya. Setelah itu, setelah sudah dilakukan mobilisasi, baru ke kontrak jasa konsultan pengawas. Jadi, baru setelah itu, setelah tahapan yang selesai, baru kita berkontrak antara si owner dengan konsultan pengawas terkait dengan mekanismenya ataupun aturan-aturan ataupun ketentuan yang nanti akan disepakati oleh kedua belah pihak ini antara konsultan pengawas dengan si owner tadi. Nah, biasanya kalau misalnya kita ini di Indonesia gitu ya, kalau di Indonesia itu skup ataupun bidang terkait dengan teknik sipil itu ada sumber daya air. Sumber daya air itu berkaitan dengan proyek-proyek bendungan, irigasi, sungai dan pantai, air tanah dan air baku. Terus ada juga berkaitan dengan bina marga. Itu tuh bina marga itu khusus spesifik terkait dengan jalan dan jembatan. Terus kemudian ada juga tentang perumahan. Dinas perumahan itu berkaitan dengan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, rumah umum maupun rumah-rumah komersial. Terus kalau cipta karya itu berkaitan dengan air minum, spam gitu ya, air limbah, terus kemudian TPA. Nah itu dia sudah di Indonesia ini dia sudah dipisahkan ataupun dinas-dinas terkaitnya sudah dipetakan berdasarkan ini gitu. Jadi ada di SDA, bina marga, perumahan dan juga cipta karya. Nah, ini terkait dengan skup atau lingkupnya. Oke, nah terus kemudian terkait dengan U-nya, siapa yang nanti akan menjadi konsultan pengawas ataupun ininya siapa aja yang berkaitan. Ini kalau menurut Surat Edaran Menteri PUPR tahun 2019 dari badan usaha ini dia bisa berkaitan dengan jasa pengawasan, kemudian ada juga berkaitan dengan manajemen proyeknya. Bentar. Nah, tadi ini berkaitan dengan Surat Edaran Menteri PUPR tahun 2019, badan usaha itu ada terkait dengan jasa pengawasan dan juga manajemen proyek. Nah, tenaga ahli itu seperti yang tadi saya sampaikan, tenaga ahli itu apa saja sih yang ada di dalamnya, yaitu berkaitan dengan supervision engineer ataupun terkait dengan pengawasan, terus kemudian ada quantity engineer, ada quality engineer, ada inspection engineer, dan juga ada HSE engineer terkait dengan K3-nya ya, safety and environmental engineer. Nah ini kalau kita berkaitan dengan hal ataupun bagaimana proses konsultan pengawas ini bekerja, mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa, itu pertama adalah berkaitan dari permintaan akan adanya tenaga konsultan pengawas. Jadi ada permintaan pengawas, kemudian setelah sudah ada dipilih konsultan siapa, baru nanti berkaitan dengan penandatanganan kontrak gitu. Jadi sebelum
si konsultan pengawas ini secara administrasi gitu ya, secara administrasi itu belum jelas ataupun belum bisa untuk dia terjun ke lapangan ataupun bekerja, itu dia harus melalui proses-proses ini terlebih dahulu. Pertama yaitu permintaan konsultan pengawas, kemudian yang kedua adalah penandatanganan kontrak konsultan pengawas. Terus kemudian ada namanya SPMK, surat perintah mulai kerja, itu dan juga laporan terkait dengan permasalahan-permasalahan, misalnya di proyek tersebut muncul ataupun timbul adanya permasalahan dan sebagainya. Dia harus memberikan report atau laporan kepada owner terkait dengan hal tersebut, dari pelaksanaannya seperti apa, pengawasannya nanti kayak gimana, hasil pengawasan gimana, bisa ada masalah ataupun ada kekeliruan ataupun ada ketidaksesuaian antara yang di lapangan dan yang di proyek terjadi itu harus dilakukan juga itu. Entah itu dalam harian, mingguan, bulanan, yang penting ada komunikasi dengan si owner ketika terjadi permasalahan ataupun rutinitas ataupun secara berkala dia memberikan laporan kepada owner gitu. Karena ya dia sudah ditunjuk untuk mengawasi proyek tersebut, berarti kan secara langsung dia sudah dipercaya untuk mengawasi proyek tersebut gitu. Yang mana dia sudah diberikan imbalan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tupoksinya, ya berarti kan dia harus memberikan feedback kepada si owner untuk hal tersebut gitu. Oke, terus kemudian terkait dengan pembayaran konsultan pengawasnya. Nah, mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 terkait dengan tentang pembangunan gedung negara, pembayaran konsultan pengawas ini ada dua dipecah itu dua hal. Pembayaran 90% itu dilakukan ketika pekerjaan fisik itu selesai 100%. Jadi pekerjaan fisik sudah selesai, kita bayarkan, owner membayarkan ke konsultan pengawas 90%. Nah, sisanya 10% ini nanti dibayarkan apabila masa pembelian dari konstruksi fisik itu selesai gitu. Jadi 90% dilakukan ketika pekerjaan fisik selesai 100%, 10%-nya apabila masa pemeliharaan dari konstruksi fisik itu selesai gitu. Jadi 90% untuk setelah pelaksanaan fisik di lapangan selesai, 10% itu nanti ketika pemeliharaan ataupun maintenance-nya itu selesai, baru 10%-nya dibayarkan gitu. Jadi nanti baru total 10%-nya itu 100%-nya itu sampai ke pemeliharaan itu selesai. Di mana masa pemeliharaan itu paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen itu selama 3 bulan. Nah, masa pemeliharaan ini dapat melampaui dari tahun anggaran ataupun multi-years. Terkadang ada beberapa proyek yang memang dia selesainya itu multi-years gitu, ataupun dia melewati tahun anggaran berikutnya. Nah, itu biasanya terkadang seperti ini. Ada satu proyek, misal dia proyek itu adalah multi-years. Multi-years yang mana kan biasanya contoh sampai misalnya 2023 sampai 2024 gitu. Misal dari 2023 saya menggunakan konsultan pengawas misalnya Ibnu gitu. Nah, terus kemudian di tahun 2024, misalnya 2024 itu sampai bulan Maret misalnya ya selesai proyek itu ataupun ya. Nah, 2024 itu kan berarti dia sudah misalnya 2024 itu ataupun dia adalah ikut masuk ke masa pemeliharaan. Jadi 2023 itu masa konstruksi, terus 2023 itu dia masuk masa pemeliharaan gitu. Jadi yang artinya 90% itu tadi konsultan pengawas dibayarkan di tahun 2023, 10%-nya dibayarkan di tahun 2024 atau dia melampaui tahun anggaran multi-years gitu. Yaitu bisa boleh ataupun diperbolehkan seperti itu. Jadi diperbolehkan untuk melampaui tahun anggaran gitu. Yang terpenting tadi 90% udah ada di 2023 gitu kan. Tinggal kita menunggu yang pembayaran 10%-nya di tahun 2024 gitu. Nah, ini bagaimana jika masa pemeliharaan seperti yang tadi sampaikan, bagaimana jika masa pemeliharaan anggaran itu
aset pemeliharaan itu melampaui tahun anggaran. Nah, seperti tadi yang disampaikan, dia bisa untuk hal tersebut terkait dengan melampaui tahun anggaran. Biasanya prosesnya ataupun apa ya, alurnya itu biasanya dari PPK, pejabat pembuat komitmen itu harus mensyaratkan ataupun menentukan adanya jaminan pembayaran. Jadi dari PPK itu ada syarat untuk menentukan ataupun terkait dengan jaminan pembayarannya. Seperti apa bentuk jaminannya? Bentuk jaminannya adalah ada 3. Ini untuk mengikuti aturan dari PMK 145 tahun 2017. Jadi bentuk jaminan yang ditentukan oleh PPK tadi terkait dengan masa pemeliharaan itu melampaui tahun anggaran. Pertama adalah dibuat dalam bentuk surat jaminan ataupun surat bond. Yang kedua adalah surat pernyataan kesanggupan penyedia barang atau jasa ataupun SPK PBJ, dan yang ketiga adalah dalam bentuk komitmen. Jadi kalau yang surat jaminan itu diterbitkan oleh bank umum dan Indonesia, oleh perusahaan asuransi dan konsorsium, dan juga bisa oleh perusahaan penjaminan dan konsorsium. Sedangkan untuk surat pernyataan kesanggupan penyedia barang itu adalah bentuknya adalah pernyataan yang diterbitkan ataupun dibuat oleh penyedia barang jasa yang memuat jaminan ataupun pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila penyedia barang atau jasa itu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak ataupun perjanjian ataupun bentuk perikatan lainnya. Jadi membuat surat pernyataan kesanggupan gitu ya. Terus kalau bentuk jaminan yang komitmen ini adalah dari penyelenggara barang jasa atau penyelenggara beasiswa ataupun penerima beasiswa gitu. Jadi ini adalah bentuk jaminan yang ditentukan oleh PPK kalau misalnya itu melampaui masa pemeliharaan itu melampaui dari tahun anggaran gitu. Nah, itu bisa kita ada jaminannya. Nah, terus kemudian beberapa pilihan untuk pelaksanaan pengawasan jika melampaui tahun anggaran. Yang pertama adalah kontrak dibuat multi-years atau tahun jamak. Misal nih, ada satu kontrak dia dibuat multi-years, ataupun multi-years itu kan berarti lebih dari setahun. Oke, saya lanjutkan terkait dengan tadi. Saya kontrak dibuat multi-years atau tahun jamak, apakah mudah untuk mengusulkan multi-years tersebut gitu, di dalam sebuah kontrak? Nah, biasanya kalau misalnya ternyata kontrak itu multi-year, jadi 2023 sama 2024, itu biasanya, misalnya tadi 2023, misalnya saya memakai jasa gitu kan. Nah, di tahun 2024, ternyata multi-years lebih dari setahun, itu bisa saja kontrak di tahun berikutnya, di tahun 2024 itu dilakukan penunjukan langsung gitu. Jadi tidak perlu melakukan pemilihan lagi gitu. Jadi langsung penunjukan langsung, repeat order dengan syarat kinerja penyedia itu baik, ataupun si penyedia itu memiliki kinerja baik, tidak ada negatif gitu. Jadi bisa kita untuk repeat order ataupun secara merujuk langsung untuk si penyedia tersebut. Jadi dilihat dari kinerjanya. Nah, kemungkinan itu anggaran itu masih belum jelas dapat dilakukan kontrak bersyarat. Kalau misalnya anggaran belum jelas, dilakukan kontrak bersyarat, di mana kontrak bersyarat itu bila ada anggarannya di tahun depan dan syarat kinerja itu bagus, maka penyedia akan dilanjutkan kontraknya di tahun depan. Ini terkait dengan kontrak bersyarat. Kemudian dilakukan seleksi bila anggarannya di atas 100 juta dan penyedia sebelumnya kinerjanya tidak bagus. Nah, ini kalau misalnya ada suatu proyek, anggarannya itu dia di atas 100 juta. Dan ternyata penyedia sebelumnya itu dia kurang baik secara kinerjanya. Nah, itu kita bisa melakukan seleksi ulang ataupun seleksi kembali untuk di tahun berikutnya. Karena ya tadi kinerjanya tidak bagus gitu. Nah, nanti pengawasan itu dilakukan sendiri oleh PPK ataupun oleh tim teknisnya. Nah, ini untuk terkait dengan beberapa pilihan untuk pelaksanaan pengawasan jika melampaui tahun anggaran. Oke, terus kemudian tadi sudah kita terkait dengan pembiayaan.
konsultan pengawas. Terus sekarang ini kita membahaskan sedikit tentang rencana anggaran biaya untuk dasar untuk membahas tentang rencana anggaran biaya. Oke, secara definisi rencana anggaran biaya ini adalah suatu bangunan, biaya suatu bangunan ataupun proyek, itu perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan ataupun diperlukan untuk bahan, upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan ataupun proyek tersebut. Gitu. Jadi RAB suatu bangunan ataupun proyek itu adalah perhitungan biaya yang diperlukan untuk bahan, upah, ataupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan konstruksi tersebut. Nah, di mana anggaran biaya ini merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, dengan cermat, dan memenuhi dari persyaratan gitu. Terus kemudian anggaran biaya ini yang ada pada bangunan itu sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. Nah ini sepertinya kalian sudah memahami ya bahwa setiap kita mau membuat suatu RAB, padahal kita mau membuat misalnya tipe rumah yang sama gitu, tipe rumah 36 di Provinsi Kalimantan, di Sumatera ataupun di Jawa pasti nanti memiliki nominal yang berbeda rupiahnya. Di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa gitu pasti berbeda. Padahal tipenya sama, sama-sama tipe 36, desainnya sama, bangunannya sama, semuanya sama gitu kan. Tapi pasti akan berbeda anggaran biayanya karena yang tadi setiap daerah pasti memiliki ketentuan masing-masing ataupun memiliki harga masing-masing karena disebabkan dari perbedaan harga bahan dan juga harga upah untuk tenaga kerjanya setiap daerah itu berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa dijadikan sama antara setiap daerah ataupun apalagi kalau misalnya kita ngomongin itu kan berkaitan dengan upah dan biaya bahan ya. Kalau kita singgung lagi berkaitan dengan nilai NJOP suatu bangunan, setiap daerah pun juga berbeda-beda per meter perseginya. Gitu. Oke, terus kemudian cara menyusun anggaran biaya. Cara menyusun anggaran biaya itu ada anggaran biaya kasar ataupun taksiran dan ada anggaran biaya teliti. Kalau anggaran biaya kasar itu ya berarti masih hitungannya dalam bentuk kasar ataupun masih menaksir saja gitu. Kalau anggaran biaya teliti dia sudah meneliti ataupun sudah sampai ke detail pembiayaannya. Nah ini untuk anggaran biaya kasar ataupun taksiran. Jadi sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya kasar digunakan harga satuan tiap meter persegi luas lantai, di mana anggaran biaya kasar ini dipakai sebagai pedoman terhadap anggaran biaya yang dihitung secara teliti. Walaupun namanya anggaran biaya kasar, namun harga satuan tiap meter persegi itu tidak terlalu jauh berbeda dengan harga yang dihitung secara teliti. Nah, ini biasanya ini contoh untuk penyusunan anggaran biaya kasar, jadi ada ukurannya sekian meter, kemudian harga satuannya berapa, terus nanti jumlahnya berapa, gitu. Nanti tinggal dikalikan antara volume dengan harga satuan. Terus anggaran biaya teliti. Anggaran biaya teliti itu anggaran biaya bangunan ataupun proyek yang dihitung dengan teliti, dengan cermat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biayanya. Dan biasanya pada anggaran biaya kasar sebagaimana diuraikan tadi, bahwa harga satuan dihitung berdasarkan harga taksiran setiap luas lantai meter persegi, ya. Taksiran tersebut haruslah berdasarkan harga yang wajar dan tidak terlalu jauh dengan harga yang dihitung secara teliti. Nah ini penyusunan anggaran biaya itu dihitung dengan teliti didasarkan ataupun didukung oleh BESTEK, gambar BESTEK, dan harga satuan dari pekerjaan itu. Oke, terus ini BESTEK ataupun BESTEK itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan ataupun proyek, di mana BESTEK ini adalah suatu peraturan ataupun ketentuan yang mengikat yang diuraikan sedemikian rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami. Ini biasanya berkaitan dengan peraturan umum, peraturan administrasi, dan peraturan teknis lainnya. Biasanya dari ketiga peraturan itu hanya sebagai peraturan teknis yang akan diuraikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana hubungan antara BESTEK dan juga gambar BESTEK-nya. Ini gambar BESTEK adalah dia satuannya adalah meter kubik.
Jadi contoh misal volumenya adalah 25 meter kubik gitu. Nah, kalau atap, volume atap itu berarti satuannya adalah luas. Yang artinya misalnya volume atap itu 140 meter persegi, tergantung dari atap itu dia jenis atapnya seperti apa. Terus untuk volume lisplang ini adalah satuan panjang, jadi 28 meter, volume angkut besi dia satuannya berat, berarti pakai kilo, 40 kilo contoh, volume kunci tanam itu berarti kan satuannya berapa buah ataupun berapa banyak gitu ya, itu 17 buah misalnya. Jadi volume di sini walaupun secara artinya adalah volume itu adalah isi ya ataupun meter kubik gitu. Cuman beberapa pekerjaan ataupun beberapa komponen itu bukan menggunakan satuan meter kubik gitu. Jadi disesuaikan dengan itu apakah pekerjaan atap ataupun pekerjaan lainnya gitu. Jadi nanti disesuaikan. Oke, masing-masing volume tadi itu mempunyai pengertian sebagai berikut. Contoh tadi volume pondasi batu kali yang 25 meter kubik itu artinya adalah volume pondasi batu kali tadi dihitung berdasarkan isi, yaitu panjang dikali dengan luas penampang yang samanya. Kalau volume atap tadi kan luas ya, berarti itu jumlah luas bidang-bidang atap seperti segitiga, apakah dia persegi panjang ataupun mungkin trapesium atapnya gitu. Terus kalau volume lisplang itu adalah berdasarkan panjang ataupun luasnya. Volume angkut besi itu berdasarkan berat seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu jumlah panjang angkur dikali dengan beratnya per meternya. Terus kalau volume kunci itu dihitung berdasarkan jumlah banyaknya kunci yang dibutuhkan. Oke, itu untuk materi